Selamat datang, sobat pendengar, di Ruang Kata, tempat di mana setiap cerita hidup kembali melalui kata-kata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah penuh emosi tentang drama rumah tangga, perselingkuhan, cinta, pengkhianatan, hingga perjuangan menyembuhkan luka hati. Setiap episode bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga penuh pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Pagi itu, matahari baru saja menembus tirai lusuh di ruang tengah rumah kecil di pinggiran kota Bekasi. Burung-burung gereja berkicau di genteng, tapi suasana rumah terasa jauh dari riuh. Hanya ada bunyi sendok beradu dengan piring dan desah napas pelan dari kursi roda di dekat jendela. Alia menyiapkan sarapan sederhana, bubur ayam lembek tanpa sambal, sesuai anjuran dokter. Tangannya cekatan, tapi matanya sayu. Sejak 2 tahun lalu, hidupnya berubah total. Dulu ia bekerja di butik kecil di kota, namun sejak ayahnya terserang stroke dan setengah tubuhnya lumpuh, ia berhenti bekerja untuk merawatnya penuh waktu. Di kursi roda, Pak Rahman duduk diam menatap halaman. Dulu, ia seorang guru SMA yang disegani, suara tegasnya sering terdengar sampai ruang kantor. Sekarang, suaranya pelan dan serak, hanya kadang-kadang memanggil Alia dengan lirih. "Sudah pagi, ya, nak?" katanya pelan. Alia tersenyum kecil. "Sudah, ya, udara pagi bagus. Coba hirup dulu." Ia membuka jendela lebar-lebar. Udara lembab masuk, membawa aroma tanah dan sisa embun. Pak Rahman tersenyum, tapi matanya kosong, seolah ada sesuatu yang dirindukannya. Setiap hari berjalan hampir sama. Alia bangun pukul 5, menyiapkan sarapan, memandikan ayah, lalu membersihkan rumah. Kadang, tetangga sebelah, Bunia, datang membantu. Tapi selebihnya, hanya mereka berdua yang menghuni rumah itu. Sejak Bu Ratna, ibunya, lebih sering tinggal di rumah adiknya di kota, rumah itu makin sepi. Katanya, Bu Ratna butuh udara baru. Tapi Alia tahu ibunya merasa lelah hidup dengan seseorang yang harus dibantu setiap hari. Sambil menyiapkan teh hangat, Alia menatap ponselnya. Sudah 3 hari Raffi, suaminya, tak memberi kabar. Raffi dulu lelaki penyabar dan perhatian, tapi sejak bisnis travelnya mulai sukses, ia lebih sering di luar kota. Setiap kali pulang, hanya membawa oleh-oleh dan kelelahan, bukan kehangatan seperti dulu. Alia menarik napas panjang. Ia mengetik pesan pendek ke Raffi. "Mas, minggu ini ayah ulang tahun, ya? Mungkin bisa kita rayakan sederhana di rumah." Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Jantungnya berdebar, tapi setelah dibuka, senyumnya lenyap. "Sayang, aku dan mama mau ke Bali, sekalian refreshing. Kamu jagain ayah ya." Pesan itu singkat, tapi seperti menampar. Alia menatap layar lama sekali. Hatinya hangat oleh kecewa. Ia tahu Raffi dan ibunya sudah akrab, bahkan sering bepergian bersama urusan bisnis. Tapi tetap saja, liburan di minggu ulang tahun ayah terasa seperti pengkhianatan kecil terhadap keluarga yang dulu begitu hangat. Ia menatap ayahnya yang sedang berusaha memegang sendok dengan tangan kirinya. Sendok itu jatuh, dan bubur tumpah ke meja. "Yah, biar Alia bantu," katanya cepat, membersihkan tumpahan itu dengan tisu. Pak Rahman tersenyum tipis. "Ayah harusnya yang bantu kamu, bukan malah begini." Alia menggenggam tangan ayahnya. "Nggak apa-apa, yah, aku senang bisa di rumah sama ayah." Namun di dalam hatinya, Alia lelah. Kadang ia ingin pergi, seperti ibunya, sekadar beristirahat dari rutinitas. Tapi setiap kali melihat ayahnya berjuang menelan makanan atau berusaha tersenyum meski kesakitan, niat itu lenyap begitu saja. Siang menjelang, Alia duduk di kursi depan, menatap jalan sepi di depan rumah. Mobil lewat sesekali, anak-anak sekolah berlari membawa tas besar. Dunia di luar terus bergerak, sementara hidupnya terasa berhenti di satu titik, di rumah kecil itu, bersama seorang ayah yang perlahan melemah. Ia membuka ponselnya sekali lagi, berharap mungkin ada pesan tambahan dari Raffi.
Tapi layar tetap sunyi. Tak ada kata maaf. Tak ada tanya kabar. Hanya keheningan digital yang menyesakkan. Sore itu, Alia menulis di buku catatannya, kebiasaan lama yang ia pelihara sejak SMA. Hari ini ayah terlihat lebih tenang. Tapi aku merasa kosong. Ulang tahunnya sebentar lagi. Semoga ada yang ingat selain aku. Dari kursi roda, Pak Rahman memanggil pelan. Alia, kamu nggak capek, nak? Capek sedikit, tapi nggak apa-apa. Jawabnya sambil tersenyum. Terima kasih sudah mau tinggal sama ayah. Kamu anak yang sabar. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuat air mata Alia menetes. Malam turun perlahan. Lampu ruang tengah menyala redup. Alia menutup tirai, lalu menatap wajah ayahnya yang mulai terlelap. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Rumah itu kembali sunyi. Sunyi yang bukan karena sepi, tapi karena rindu yang tak pernah terbalas. Dan di antara keheningan itu, Alia tahu, ulang tahun ayah yang ke-65 nanti, seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya akan mereka rayakan berdua. Tanggal 7 Juni. Pagi itu udara sedikit lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela, menimpa meja makan kecil yang sudah Alia hias dengan taplak bermotif bunga kuning. Ia ingin hari ini terasa sedikit berbeda, meski sederhana. Hari ini ulang tahun Pak Rahman, ayahnya yang ke-65. Alia sudah bangun sejak pukul 4 pagi, memasak nasi kuning dengan lauk sederhana, tempe orek, telur dadar, dan sedikit ayam goreng. Ia tahu ayahnya sudah sulit makan daging keras, tapi ia tetap memasaknya, hanya untuk aroma yang bisa mengingatkan pada masa lalu. Sambil mengaduk nasi di panci, Alia berbisik sendiri. Selamat ulang tahun, yah. Nada suaranya lembut, tapi di ujungnya ada getir. Ia teringat tahun-tahun lalu, saat ibunya masih suka menyiapkan pesta kecil. Dulu, sebelum stroke merenggut keceriaan ayah, rumah selalu ramai dengan tawa. Tapi kini, hanya ada dua suara, langkah Alia dan napas berat ayahnya. Ia membawa nasi kuning itu ke ruang tengah, menaruhnya di atas meja. Lalu ia menyalakan satu lilin kecil di tengah nasi berbentuk kerucut itu. Tak ada kue, tak ada balon, tak ada ucapan selamat dari siapapun. Tapi bagi Alia, lilin kecil itu lebih dari cukup. Lambang cinta dan kesetiaan yang tak pada meski dunia seolah melupakannya. Ayah, katanya pelan sambil mendorong kursi roda ke meja. Pak Rahman menatap lilin itu. Bibirnya bergetar menahan senyum. Masih ingat aja kamu, nak? Suaranya serak, tapi lembut. Ya iyalah, yah, masa anak sendiri lupa? Jawab Alia mencoba ceria. Namun, di balik senyum itu, air mata sudah menggenang. Ia tahu ayahnya menunggu sesuatu. Mungkin suara ibu di telepon, atau pesan dari Raffi. Jadi, dengan sedikit harapan, Alia memotret momen itu. Ayah tersenyum lemah di depan nasi kuning, cahaya lilin memantul di matanya. Ia kirim foto itu ke grup keluarga di WhatsApp. Selamat ulang tahun buat ayah. Kami rayakan kecil-kecilannya. Senang. Beberapa menit berlalu. Tidak ada tanda, dibaca. Alia menatap layar berulang kali, berharap ada notifikasi masuk. Tapi yang muncul justru unggahan baru di status WhatsApp ibunya. Liburan singkat biar pikiran segar, pohon palem kilauan Bali Vibes Healing Time. Alia terpaku. Ada foto ibunya tersenyum di tepi pantai, memakai topi lebar, ditemani Raffi yang memegang kamera. Langit biru cerah, ombak berkejaran di belakang mereka. Semuanya tampak bahagia. Sementara di rumah, ayahnya duduk diam di kursi roda, ditemani nasi kuning dan lilin yang perlahan meleleh. Yah, suara Alia bergetar. Ibu sama Raffi lagi di Bali. Pak Rahman terdiam lama. Matanya tak menatap layar, tapi jauh menembus masa lalu. Ibumu suka sekali pantai, katanya akhirnya. Dulu, waktu muda, kita sering ke sana. Dia suka main air, aku yang jagain tas di pasir. Senyum kecil muncul di wajahnya, tapi matanya basah. Aku senang dia masih suka pantai. Alia menggenggam tangan ayahnya erat. Ia ingin berkata banyak hal, tentang kecewa, tentang sepi,
tentang rasa ditinggalkan, tapi ia memilih diam. Karena yang paling dibutuhkan ayahnya bukan amarah, melainkan kedamaian. Setelah meniup lilin, Pak Rahman berkata pelan, "Kamu tahu, Nak, dulu ibumu yang pertama kali buatkan nasi kuning seperti ini. Katanya, biar rumah selalu cerah. Tapi sekarang kamu yang buat. Rasanya sama." Alia menunduk, menahan tangis. "Semoga tahun depan kita bisa makan bareng semua. Yah." Ayah tersenyum, tapi tak menjawab. Ia tahu harapan itu mungkin terlalu tinggi. Siang harinya, Alia duduk di teras, menatap halaman yang dipenuhi daun kering. Dari dalam rumah terdengar batuk kecil ayahnya. Ia bergegas masuk, membantu memberi minum, lalu duduk di sampingnya. Mereka menonton acara televisi lama, yang gambarnya sedikit bersemut, tapi tak ada yang benar-benar memperhatikan layar. Yang terdengar hanyalah detak jam dinding dan suara kipas tua berderit. Menjelang sore, hujan turun tiba-tiba. Alia menutup jendela, lalu memandangi ayah yang tertidur di kursi roda, selimut menutupi kakinya. Di meja, lilin ulang tahun tadi sudah padam. Sisa lelehan lilin menempel di piring, meninggalkan noda putih seperti jejak waktu yang tak bisa dihapus. Alia menatapnya lama. Di dalam keheningan itu, hatinya berbisik, "Selamat ulang tahun, Yah. Maaf kalau cuma aku yang ingat." Dan di luar sana, mungkin Raffi dan ibunya sedang menikmati senja di pantai, tanpa tahu bahwa di rumah kecil yang sunyi, seseorang baru saja meniup lilin dengan doa yang paling tulus di dunia. Malam turun perlahan, membawa hawa lembab yang menempel di dinding rumah tua itu. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Alia menutup jendela satu persatu, memastikan tak ada angin malam masuk ke kamar ayahnya. Pak Rahman sudah duduk di kursi rodanya, mengenakan sweater abu-abu yang mulai longgar di tubuhnya yang kian kurus. Di pangkuannya terletak sebuah buku tua dengan sampul sudah menguning, "Keluarga Bahagia." Buku itu dulu sering ia baca untuk murid-muridnya di sekolah, sebagai bahan ajar tentang moral dan kasih sayang dalam rumah tangga. "Alia," panggilnya lirih, "bisa bacain sedikit buku ini, Nak?" Suara ayah lagi nggak kuat. Alia tersenyum kecil dan duduk di kursi sebelahnya. "Tentu, Yah." Ia membuka halaman pertama. Suaranya lembut, mengalun di antara bunyi rintik sisa hujan di genteng. Keluarga yang bahagia bukan berarti tanpa masalah, tapi keluarga yang memilih tetap bersama, meski badai datang berganti. Alia berhenti sejenak, melirik ayahnya. Di wajah tua itu, air mata mulai menetes perlahan. "Ayah dulu terlalu keras sama ibumu," katanya tiba-tiba, dengan suara bergetar. "Aku kira dengan disiplin, aku bisa bikin keluarga kita kuat. Tapi ternyata, yang kubuat cuma dinding di antara kita." Alia menatap ayahnya lama. Ia tahu kisah itu, meski tak pernah diceritakan secara gamblang. Ia masih ingat saat kecil, suara pertengkaran orang tuanya sering terdengar malam-malam, tentang uang, waktu, dan kebiasaan kecil yang akhirnya jadi besar. Tapi Alia selalu percaya bahwa cinta mereka masih ada. Kini, melihat ayahnya menangis, hatinya terasa diremas. "Ibumu orang yang lembut, tapi aku sering lupa itu. Waktu dia mulai capek, aku malah minta dia sabar. Waktu dia pengen istirahat, aku justru nyuruh dia kuat. Padahal mungkin yang dia butuh cuma dipeluk." Pak Rahman tersenyum getir. "Sekarang, dia akhirnya bisa ke pantai lagi. Sama kamu dulu juga pernah kan? Waktu kecil, kita ke Ancol." Alia mengangguk pelan. "Aku masih ingat. Yah, waktu itu ibu bawa bekal nasi uduk. Terus ayah marah karena aku nyemplung ke air pakai baju baru." Mereka berdua tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu ada luka lama yang terasa masih terbuka. Alia menutup buku perlahan. Ia tahu, ayahnya ingin bicara lebih banyak, tapi bibirnya mulai gemetar. Ia mengambilkan segelas air, menuntun tangan ayahnya memegang gelas. Setelah minum, Pak Rahman kembali menatap foto kecil di meja. Foto lama saat mereka bertiga masih lengkap, tersenyum di depan rumah yang kini tampak lusuh. "Kalau aku boleh ulang waktu," kata Pak Rahman pelan,
Aku nggak akan jadi ayah yang kaku. Aku cuma mau duduk lebih lama sama kalian. Makan bareng tanpa terburu-buru. Dengerin cerita ibumu tanpa menghakimi. Alia tak tahan lagi. Air matanya jatuh satu persatu. Ayah jangan ngomong gitu. Ayah udah cukup berjuang. Aku tahu ibu pasti masih sayang. Tapi dia pergi, nak. Karena capek, bukan karena benci. Jawab Alia cepat. Malam makin larut. Lampu kamar hanya satu. Temaram. Di luar, suara kodok bersahutan dari sawah belakang rumah. Alia duduk di lantai, bersandar di kaki kursi roda ayahnya. Keheningan di antara mereka bukan keheningan kosong, melainkan ruang bagi penyesalan dan pengampunan yang perlahan tumbuh. Di sudut meja, ponsel Alia bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raffi. Sayang, maaf nggak sempat video call. Di sini sinyal jelek. Nanti aku belikan oleh-oleh ya. Alia menatap layar itu lama. Matanya terasa panas. Ia ingin membalas dengan kata-kata tajam, tapi yang ia ketik hanya satu kalimat pendek. Ayah senang kalau kamu sempat hubungi dia. Pesan itu terkirim, tapi centang dua tak pernah berubah jadi biru. Ia memandangi foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Dirinya dalam gaun putih sederhana. Raffi tersenyum di sampingnya. Waktu itu, dunia terasa indah dan penuh janji. Tapi kini, setiap senyum di foto itu terasa seperti ironi. Dulu kamu janji gak akan ninggalin aku di masa susah, bisiknya lirih. Tapi kenapa semua orang pergi pas aku butuh mereka? Ayah sudah tertidur. Nafasnya pelan. Matanya terpejam damai. Alia berdiri pelan-pelan, membetulkan selimutnya, lalu mematikan lampu. Di luar, hujan kembali turun rintik-rintik. Dan di dalam kegelapan kamar, hanya ada satu suara hati yang terdengar jelas. Luka-luka lama yang belum sembuh, tapi harus ia simpan sendiri. Karena bagi Alia, cinta tak selalu tentang kebersamaan, melainkan tentang bertahan, meski sendirian. 4 hari telah berlalu sejak Raffi dan ibunya pergi ke Bali. Tidak ada kabar, tidak ada telepon, bahkan sekadar pesan singkat pun tidak. Hanya status-status bahagia yang kadang muncul di ponsel Alia, foto pantai, makanan laut, dan pemandangan senja di tepi laut. Sementara itu, di rumah kecil mereka, waktu terasa berhenti. Udara pagi seharusnya segar, tapi pagi itu berbeda. Alia terbangun dengan perasaan gelisah. Ada sesuatu yang berat di dadanya, seolah tubuhnya tahu sebelum pikirannya sempat mengerti. Ia berjalan pelan ke kamar ayahnya. Di sana, Pak Rahman duduk di kursi roda, menatap kosong ke arah jendela. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, nafasnya terdengar pendek dan berat. "Yah, ayah belum sarapan, ya?" tanya Alia sambil mencoba tersenyum. Pak Rahman menoleh perlahan. "Belum, rasanya nggak begitu enak di badan." Alia mendekat, memegang tangannya, dingin seperti es. Panik mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. "Yah, tangannya dingin banget. Aku panggil dokter aja ya, sebentar aja." Tapi ayah menggeleng pelan. "Jangan repot, nak. Aku cuma capek. Biar istirahat aja." Suara itu lembut, tapi membuat dada Alia sesak. Ia tahu betul, capek. Yang dimaksud ayahnya bukan sekadar lelah fisik. Alia menyalakan lampu kamar, mencoba menambah sedikit kehangatan di ruangan yang mulai suram. Ia duduk di kursi kecil di samping ranjang, memegang buku kecil berisi ayat-ayat pendek yang dulu sering dibacakan ayah saat ia kecil. Kini, giliran Alia yang membaca. Suara Alia bergetar pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bait demi bait mengalun lembut, menemani detak jam dinding yang berjalan lambat. Pak Rahman menutup mata, mendengarkan. Sesekali bibirnya bergerak mengikuti lantunan ayat. Setelah beberapa menit, ia membuka mata kembali, menatap putrinya lama sekali. "Alia," panggilnya lirih. "Iya, ya. Kalau aku nggak ada nanti, kamu jangan marah sama mereka, ya." Kata-kata itu jatuh pelan, tapi rasanya seperti petir di hati Alia. Ia berhenti membaca. Matanya langsung basah. "Yah, kenapa ngomong begitu? Ayah kan cuma capek. Sebentar lagi juga sembuh."
Pak Rahman tersenyum kecil. Manusia kalau capek, kadang bukan cuma tubuhnya yang letih, tapi juga jiwanya. Jangan ngomong kayak gitu, ya. Alia nggak siap kalau ayah. Belum sempat ia lanjutkan, suaranya pecah menjadi isak. Pak Rahman mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh kepala Alia dengan lembut. Ayah bangga sama kamu. Nak, kamu udah jadi anak yang kuat. Maaf kalau ayah sering nyusahin. Jangan minta maaf, ya. Aku yang harusnya minta maaf. Aku sering marah-marah, sering capek. Tapi aku nggak pernah benar-benar bilang terima kasih. Alia memeluk ayahnya erat. Tubuh itu terasa ringan, rapuh, tapi masih hangat. Hening panjang mengisi kamar. Di luar, matahari pagi mulai naik pelan-pelan. Sinarnya menembus tirai dan jatuh di lantai yang bersih. Udara terasa aneh, tenang tapi berat. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Alia masih duduk di samping ayahnya, menggenggam tangannya erat, takut kehilangan momen sekecil apapun. Beberapa menit berlalu. Ayah memejamkan mata lagi. Napasnya semakin halus. Alia terus membacakan ayat-ayat pendek dengan suara bergetar. Qul huwa Allahu ahad. Setiap kata terasa menembus dada. Ia tahu, ia sedang berdoa bukan hanya untuk kesembuhan, tapi juga untuk keikhlasan. Di tengah lantunan doa itu, Pak Rahman berkata pelan, hampir seperti bisikan. Hidup ini bukan tentang siapa yang tinggal di samping kita sampai akhir, tapi siapa yang kita doakan meski mereka pergi jauh. Alia menangis makin keras, menundukkan kepala di pangkuan ayahnya. Yah, aku janji gak akan marah sama ibu, sama Raffi. Tapi ayah jangan pergi dulu. Ya, tunggu mereka pulang. Pak Rahman tak menjawab, hanya genggaman tangannya yang semakin lemah. Matahari sudah tinggi, burung-burung mulai berkicau lagi, tapi di kamar itu, waktu seakan berhenti. Alia masih duduk di sana, menggenggam tangan ayahnya yang kian dingin, sementara air matanya jatuh satu-satu ke selimut. Suara azan zuhur dari masjid kecil di ujung jalan terdengar lembut. Dan pagi yang hening itu berubah menjadi awal dari kehilangan yang pelan-pelan datang. Tanpa suara, tanpa peringatan, hanya rasa sunyi yang begitu dalam. Subuh itu datang dengan langit yang kelabu. Hujan rintik turun pelan, menimbulkan suara lembut di atap seng rumah. Alia terbangun karena udara yang terasa dingin menusuk tulang. Ia menatap jam di dinding, pukul 4.12. Biasanya, di jam-jam seperti ini, ayah sudah mulai bergerak pelan di kursi rodanya atau meminta segelas air putih. Tapi pagi itu, tidak ada suara apapun. Alia berjalan pelan menuju kamar ayah. Lampu masih menyala redup. Pak Rahman terbaring di ranjang. Wajahnya tampak begitu damai, seolah sedang tidur nyenyak. Alia mendekat, memanggil lirih. "Yah, sudah subuh. Kita salat." "Ya." Tak ada jawaban. Alia tersenyum kecil, menyentuh tangan ayahnya. Dingin, lebih dingin dari biasanya. Napasnya yang dulu pelan, kini benar-benar tak terdengar. "Yah?" Panggilnya lagi, sedikit lebih keras. Masih hening. Perasaan aneh menjalari seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup cepat. Matanya mulai panas. Ia mengguncang tubuh ayahnya perlahan. "Yah, bangun. Alia udah siapin air hangat. Ayo salat bareng." Tapi tubuh itu kaku. Senyum tipis masih tersisa di bibirnya, seolah ia baru saja menyelesaikan doa terakhir. "Yah!" teriak Alia histeris. Ia jatuh berlutut di sisi ranjang, memeluk tubuh ayahnya yang sudah dingin. Tangisnya pecah, mengguncang kesunyian rumah. Tak ada siapapun mendengar, tak ada tetangga yang tahu. Hanya suara tangis itu, bersahutan dengan hujan di luar. Beberapa menit kemudian, di tengah gemetar dan kabut air mata, Alia meraih ponselnya. Dengan tangan bergetar, ia menulis pesan di grup keluarga. "Ayah sudah pergi. Tenang sekali. Tapi beliau nunggu kalian dari kemarin." Ia menatap layar lama sekali, berharap ada balasan cepat. Ucapan, "Kami segera pulang." Atau sekadar kata, "Innalillahi." Tapi layar tetap sunyi. Hanya tanda 2 centang abu-abu. 2 jam berlalu.
Rumah mulai ramai oleh tetangga yang datang setelah mendengar tangis Alia. Ada yang membantu menyiapkan air untuk memandikan jenazah. Ada yang menenangkan Alia yang terus menggigil di lantai. Sementara itu, ponselnya terus ia genggam. Baru menjelang sore, sebuah panggilan masuk. Nama Raffi muncul di layar. Alia menjawab cepat. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. "Halo, Mas." Suara di seberang terdengar panik, tergesa-gesa. "Apa? Ayah meninggal? Kenapa nggak nunggu kami pulang?" Alia membeku. Air matanya berhenti mengalir. Berganti perasaan campur aduk antara sedih dan kecewa. Ia menatap jenazah ayahnya yang sudah dibungkus kain putih di ruang tamu. "Mas," katanya lirih. "Ayah nunggu kalian dari kemarin. Aku udah kasih tahu, tapi kalian gak jawab." Raffi terdiam di ujung telepon. Hanya terdengar suara napasnya yang berat. Lalu pelan, ia berkata, "Kami langsung ke sana. Tolong tunggu." Alia menutup telepon tanpa menjawab. Ia tahu, kali ini, mereka memang akan datang. Tapi semua sudah terlambat. Menjelang maghrib, langit tampak oranye, dan azan berkumandang bersamaan dengan suara isak para tetangga yang membantu menyiapkan jenazah. Alia duduk di dekat kepala ayahnya, membacakan doa dengan suara lirih. Wajah ayahnya terlihat begitu damai. Tidak ada tanda kesakitan, seolah ia pergi dengan penuh keikhlasan. "Yah," bisik Alia. Alia nggak bisa marah sama mereka, tapi Alia marah sama keadaan. Kenapa semuanya datang terlambat? Angin sore berhembus lembut, menggerakkan tirai jendela. Di atas meja, foto kecil keluarga mereka masih berdiri. Ayah, ibu, dan Alia tersenyum di depan rumah lama. Alia menatap foto itu lama, menyadari bahwa senyum dalam gambar itu kini tinggal kenangan. Menjelang malam, suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu terbuka cepat. Raffi dan Bu Ratna masuk dengan wajah pucat, mata bengkak. Mereka melihat kain putih di ruang tamu dan langsung terdiam. Raffi menutup mulutnya, sementara ibunya jatuh berlutut di lantai, menangis keras. Alia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, matanya merah dan sembab. Dalam hati, ia ingin marah, tapi juga lelah. Karena pada akhirnya, waktu tidak bisa dimundurkan, dan kata, "maaf," tak akan pernah cukup untuk mengembalikan seseorang yang sudah tenang dalam tidurnya. Di tengah tangisan yang pecah malam itu, Alia hanya bisa berbisik dalam hati, "Ayah sudah pergi dengan damai. Tapi kita yang ditinggalkan, mungkin akan terus hidup dalam penyesalan yang panjang." 2 hari setelah kepergian ayah, suasana rumah kecil itu berubah total. Aroma dupa dan bunga melati memenuhi udara. Lantunan doa dari para tetangga bergema lembut di ruang tamu. Foto Pak Rahman berdiri di atas meja, dibingkai sederhana dengan senyum hangat yang seolah masih hidup di antara mereka. Di sisi foto itu, seikat bunga melati segar terletak di piring kecil, dan lilin kecil yang pernah Alia nyalakan saat ulang tahun masih tersisa separuh. Diam, dingin, dan mati. Sore itu, mobil hitam berhenti di depan rumah. Raffi turun dengan langkah tergesa, diikuti Bu Ratna yang memakai kacamata hitam untuk menutupi matanya yang bengkak. Keduanya berdiri lama di depan pagar. Tidak ada yang berani langsung masuk. Seolah rumah itu kini memancarkan sesuatu yang berat. Rasa bersalah yang menggantung di udara. Begitu melangkah ke teras, Bu Ratna menahan napas. Ia melihat kursi roda Pak Rahman masih di sana. Di sudut tempat biasa sang suami duduk menatap halaman. Di atas kursi itu, terlipat rapi selimut abu-abu yang terakhir kali ia gunakan. "Ya Allah," lirihnya, sebelum akhirnya menangis terisak, menggenggam sandaran kursi itu dengan gemetar. Alia muncul dari dalam rumah, mengenakan kerudung hitam dan wajah yang pucat. Matanya bengkak, tapi sudah kering dari air mata. Ia berhenti di ambang pintu, menatap 2 orang yang dulu paling ia sayangi, ibunya dan suaminya. Kini berdiri seperti orang asing yang kebingungan. "Yilya," panggil Raffi pelan. Alia hanya menatap, tidak menjawab. Dalam hatinya, terlalu banyak yang ingin diucapkan, tapi tak satu pun sanggup keluar. Semua terlalu hampa.
Bu Ratna mendekat pelan. Tangannya bergetar saat memegang pundak Alia. "Nak, Mama cuma mau istirahat sebentar di Bali. Mama pikir, Ayah masih kuat. Mama salah besar," ucapnya dengan suara serak, hampir tak terdengar. Alia memejamkan mata. Ia mendengar kata-kata itu, tapi hatinya seperti beku. "Ayah nunggu, dia nunggu kalian sampai malam terakhir," katanya pelan, tanpa nada marah. Justru semakin tenang suaranya, semakin perih kata-kata itu terdengar. Tangis Bu Ratna pecah di tempat. Ia menutup wajahnya, lututnya lemas hingga hampir jatuh. Raffi segera memegangi ibunya, matanya sendiri berkaca-kaca. Ia menatap meja makan di ujung ruangan. Di sana masih ada piring nasi kuning yang sudah mengeras, dan lilin kecil yang dulu Alia nyalakan di hari ulang tahun ayah. Raffi mendekat. Ia memandangi piring itu lama, lalu menyentuh sendok yang masih tergeletak di sebelahnya. "Aku bahkan gak sempat bilang selamat ulang tahun," katanya pelan, seperti berbicara pada diri sendiri. Alia menatapnya, tapi tetap diam. Ia tahu, semua penyesalan yang datang sekarang sudah tak berarti apa-apa. Ia hanya duduk di kursi dekat foto ayah, mengusap bingkai itu dengan lembut. "Lihat, Yah," bisiknya. "Mereka sudah pulang." Suasana hening menyelimuti ruangan. Doa dari pengeras suara musala di ujung gang kembali terdengar. Suaranya tenang, mengalun seperti pengingat bahwa hidup terus berjalan, meski hati belum siap melanjutkan. Bu Ratna akhirnya duduk di lantai, menatap foto suaminya yang tersenyum di atas meja. "Aku cuma mau istirahat sebentar," gumamnya lirih. "Gak nyangka, kamu malah pergi duluan. Kamu selalu sabar nunggu aku, ya." Alia menatap ibunya lama. Ada getir di sana, tapi juga iba. Ia tahu, sebesar apapun kesalahan ibunya, tak ada gunanya menyimpan dendam. Ayah nggak pernah marah. Bahkan di malam terakhir, ayah cuma bilang jangan benci kalian," katanya akhirnya. Bu Ratna menunduk, menangis makin keras. Sementara Raffi berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Hujan tipis kembali turun, menetes di kaca, seolah langit pun ikut menyesali semuanya. Beberapa tamu datang menyalami mereka, menyampaikan bela sungkawa dengan lembut. Setiap ucapan turut berduka, terasa seperti pisau kecil yang menusuk rasa bersalah mereka berulang kali. Malam tiba, rumah kembali sepi setelah para tamu pulang. Lilin-lilin kecil di ruang tamu padam satu persatu. Hanya lampu redup yang menyala, menerangi bingkai foto dan kursi roda di sudut ruangan. Raffi duduk di lantai, menatap kosong. "Aku terlalu sibuk ngejar uang, padahal yang ayah mau cuma kita ngumpul bareng. Aku bodoh, ya," katanya lirih. Alia hanya menjawab pelan. "Sekarang kamu tahu, kan, yang paling mahal itu bukan waktu yang kita habiskan di luar, tapi waktu yang gak bisa diulang di rumah." Keheningan kembali turun. Di luar, hujan berhenti. Angin membawa aroma tanah basah dan melati dari meja doa. Dan di dalam hati mereka bertiga, penyesalan menggema, berat, tapi nyata. Sebuah pelajaran yang datang terlambat. Di pintu rumah yang kini tak lagi punya suara seorang ayah yang memanggil penuh kasih. Hari ke-7 setelah kepergian Pak Rahman, rumah kecil di pinggiran kota itu kembali dipenuhi orang. Doa tahlilan terakhir bergema hikmat, dengan aroma melati dan kopi pahit yang menemani malam. Setelah para tetangga pulang satu persatu, keheningan kembali menyelimuti rumah. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara jangkrik dari luar jendela. Alia duduk di kamar ayah, menatap kursi roda yang kini kosong. Selimut abu-abu masih terlipat di atasnya, rapi seperti dulu. Ia belum sanggup memindahkannya. Baginya, kursi itu bukan sekadar benda, tapi saksi keheningan, tawa kecil, dan percakapan penuh nasihat yang kini tinggal kenangan. Saat membersihkan lemari kecil di pojok kamar, tangan Alia tanpa sengaja menemukan sebuah amplop coklat tua yang diselipkan di bawah tumpukan baju. Debu menempel di permukaannya, tapi tulisan tangan di luar amplop itu masih jelas terbaca. Untuk Ratna dan Raffi. Alia terdiam lama. Ia mengenali tulisan itu, tulisan ayahnya,
miring dan sedikit gemetar sejak terkena stroke. Dengan hati-hati, ia membawa amplop itu ke ruang tamu. Bu Ratna dan Raffi masih duduk di sana, masing-masing larut dalam diam. "Ma," kata Alia pelan, "aku nemu ini di kamar ayah." Bu Ratna menoleh cepat, matanya membesar. "Surat dari ayahmu?" Alia mengangguk, lalu menyerahkan amplop itu dengan tangan bergetar. Raffi menatap amplop itu lama sebelum akhirnya membuka segelnya perlahan. Suara sobekan kertas terdengar seperti sesuatu yang sakral. Di dalamnya, hanya selembar kertas putih dengan tulisan tangan sederhana. Raffi mulai membacanya dengan suara parau. "Untuk Ratna dan Raffi, terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak menyesal lumpuh, karena di masa sulit itu aku justru belajar arti cinta tanpa syarat. Aku hanya menyesal tidak sempat membuat kalian bahagia seperti dulu. Mungkin aku terlalu sibuk menjadi suami dan ayah yang keras, lupa menjadi teman yang lembut. Jika saat kalian membaca ini aku sudah tidak ada, jangan sesali kepergian. Tuhan hanya memanggilku lebih dulu. Cukup satu hal yang kuminta, tolong rawatlah Alia seperti aku dulu merawat kalian. Ia anak baik, terlalu kuat menanggung sepi. Maaf untuk segala luka, dan terima kasih untuk semua cinta yang pernah ada. Rahman." Suara Raffi pecah di tengah kalimat terakhir. Ia menutup mulutnya, menahan isak, tapi tak sanggup. Air matanya jatuh deras ke atas surat itu. Ia menatap tulisan terakhir sang ayah mertua dengan mata merah, penuh penyesalan. "Kenapa beliau masih mikirin kita, padahal kita yang ninggalin dia?" katanya sambil memeluk surat itu ke dadanya. "Ayah terlalu baik, terlalu sabar." Alia duduk di sampingnya, memegang bahu suaminya yang bergetar. "Karena ayah tahu, gak ada gunanya bawa dendam ke akhirat," bisiknya pelan. Bu Ratna menatap kosong ke arah dinding, lalu berjalan perlahan ke kamar ayah. Ia duduk di tepi ranjang, memegang bantal yang dulu sering dipakai suaminya. Tangannya gemetar, suaranya pecah di udara yang sunyi. "Rahman, kamu masih sempat mikirin aku, padahal aku yang pergi di hari ulang tahunmu. Aku cuma pengen bilang, maaf. Maaf karena gak sempat ngucapin selamat ulang tahun. Maaf karena gak sempat bilang aku sayang kamu." Tangisnya meledak, keras dan panjang, seperti membuka seluruh luka yang selama ini tertahan. Alia dan Raffi berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa bisa menahan air mata. Di ruangan itu, kenangan masa lalu terasa hidup kembali. Tawa, nasihat, bahkan pertengkaran kecil yang kini terasa begitu berharga. Raffi perlahan melangkah mendekat, lalu memeluk Alia dari belakang. "Mulai sekarang, aku janji jaga kamu. Aku bakal rawat rumah ini, jaga kenangan ayah. Aku gak mau telat lagi, ya," katanya lirih. Alia mengangguk pelan. Ia menatap foto ayah di dinding, senyum lembut yang tak pernah pudar. Di bawah cahaya lampu temaram, surat itu masih terbuka di meja. Tulisan tangan tua itu seperti menyala dengan ketulusan yang abadi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, Alia merasa rumah itu tidak sepenuhnya sepi. Ada hangat yang tersisa, bukan dari tubuh, tapi dari pesan cinta terakhir seorang ayah yang tetap setia mencintai keluarganya, bahkan setelah ia tak lagi di dunia. Dan di tengah keheningan itu, Bu Ratna berbisik pelan di antara isaknya, "Aku janji, Rahman, aku akan rawat Alia, seperti kamu ingin." Surat itu, yang sederhana tapi penuh makna, menjadi penanda bahwa kadang kata terakhir bukan akhir segalanya, melainkan awal dari penyesalan yang berubah menjadi pengampunan. Waktu terus berjalan, meski kenangan tentang Pak Rahman seolah masih hidup di setiap sudut rumah. Sudah hampir 3 bulan sejak kepergiannya, namun aroma doa dan kehangatan masih terasa. Kini, rumah kecil itu tak lagi sesepi dulu. Ada suara langkah, tawa kecil, dan aroma masakan yang memenuhi udara setiap sore, tanda bahwa luka perlahan sedang berubah menjadi cahaya. Raffi duduk di teras, menatap halaman sambil memegang cangkir teh hangat. Pagi itu cerah, burung-burung berkicau, dan matahari menyinari halaman kecil di mana Alia sedang berjongkok, menanam bibit melati baru. Tangan mungilnya kotor oleh tanah, tapi matanya berbinar.
"Mas, katanya bunga melati suka tempat terang. Jadi aku tanam di sini, biar dapat sinar pagi langsung," katanya sambil tersenyum. Raffi menatap istrinya lama. Senyum itu, yang dulu sempat hilang di antara lelah dan kecewa, akhirnya kembali. Ia mendekat, membantu menepuk tanah di sekitar batang kecil itu. "Bunga melati, ya? Kayak yang ayah suka," ucapnya pelan. Alia mengangguk. "Iya, dulu ayah bilang, melati itu sederhana tapi harum. Katanya, orang yang hatinya tulus tuh kayak melati, nggak mencolok, tapi selalu ninggalin wangi." Raffi tersenyum, matanya memanas. Sejak membaca surat terakhir dari ayah mertua, hatinya seperti terbuka. Ia mulai menyadari betapa banyak hal yang dulu ia abaikan demi ambisi. Maka, beberapa minggu setelah tahlilan, ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan membuka bengkel kecil di rumah, agar bisa lebih sering bersama keluarga. Kini, tiap pagi ia menemani Alia di dapur, kadang membantu menyapu, kadang hanya duduk mendengarkan kisah tentang masa kecilnya bersama ayah. Sementara itu, Bu Ratna mulai sering datang. Tidak lagi dengan nada tinggi atau gengsi seperti dulu. Rambutnya kini sering disanggul sederhana, wajahnya tampak lebih lembut. Ia membantu memasak, mencuci, bahkan kadang menginap semalam hanya untuk menemani Alia. Suatu sore, mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu. Di meja, terletak foto Pak Rahman dengan bingkai baru dan vas berisi bunga melati segar. Bu Ratna menatap foto itu lama, lalu berbisik, "Dulu rumah ini terlalu sepi karena kita semua sibuk nyari bahagia di luar. Padahal, ternyata bahagia itu ya di sini, di tempat yang kita tinggalkan." Alia tersenyum, menatap ibunya dengan lembut. "Sekarang kita tahu, ayah nggak pernah pergi. Cuma badannya aja yang nggak di sini. Tapi cintanya masih ada," katanya sambil meraih tangan Bu Ratna. Raffi yang duduk di sebelah mereka mengangguk pelan. Ia memandangi foto itu, dan entah kenapa, ia merasa seolah sang ayah mertua sedang tersenyum padanya. "Dulu aku pikir, aku udah telat buat berubah. Tapi ternyata ayah masih ngasih kita kesempatan buat benerin semuanya. Lewat Alia, lewat rumah ini," ucapnya lirih. Hening sesaat. Hanya suara angin sore yang masuk lewat jendela, membawa aroma bunga melati dari halaman. Bunga-bunga yang ditanam Alia mulai mekar satu persatu, putih bersih di bawah cahaya matahari senja. Alia berdiri di dekat jendela, menatap bunga-bunga itu. Dalam diam, ia berdoa, bukan lagi untuk meminta, tapi untuk bersyukur. Karena meski kehilangan ayah adalah luka besar, dari sanalah semua yang retak mulai menyatu lagi. Ia kehilangan satu sosok, tapi mendapatkan kembali cinta yang dulu hilang arah. Malamnya, setelah Bu Ratna pulang, Alia duduk di teras bersama Raffi. Langit penuh bintang, udara dingin tapi hangat di hati. Raffi menggenggam tangan Alia pelan. "Ya," katanya, "kalau nanti kita punya anak, aku pengen dia tahu tentang kakeknya. Tentang orang yang ngajarin kita arti cinta, tapi tanpa pernah banyak bicara." Alia tersenyum lembut. "Kita ceritain semuanya, Mas. Tentang melati, tentang kursi roda, tentang surat terakhirnya. Biar anak kita tahu, cinta sejati itu nggak butuh sempurna, cukup tulus." Raffi menatap istrinya lama, lalu mengangguk. Di mata mereka, ada ketenangan yang dulu tak pernah mereka temukan. Dan di dalam rumah itu, foto Pak Rahman masih berdiri di meja, dikelilingi cahaya lampu kuning lembut. Seolah ia sedang menyaksikan keluarganya menemukan jalan pulang, bukan lagi dalam penyesalan, tapi dalam cinta yang akhirnya tumbuh dari luka. Kini, rumah itu benar-benar hidup, tak lagi sunyi, tak lagi dingin. Karena meski tubuh sang ayah telah tiada, kasih sayangnya tetap tinggal, dalam setiap tawa, setiap doa, dan setiap harum melati yang mekar di halaman. Cahaya itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam hati mereka sendiri. Hati yang akhirnya belajar menyesal, lalu mencinta lagi dengan tulus.